Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba dan ummahat, para ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperkenankan untuk bersua kembali di dalam kajian kita, kajian rutin membahas kutayyib atau risalah yang ringkas yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin jahil tentangnya atau tidak mengetahuinya. Dan kita sudah sampai, ya alhamdulillah, di bab yang kedua, ya, yaitu bab tentang masalah seputar fikih, mengajarkan anak tentang fikih. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu fikih dan kemudian apa itu keutamaan untuk mempelajari fikih, ya, dan kemudian juga kita sudah masuk ke pertanyaan 1 dan 2 tentang thaharah. Karena di dalam pembahasan fikih kita selalu dapati, ya, lazimnya dan umumnya itu diawali dengan bab thaharah. Karena ibaratnya kita hendak ibadah, maka kita perlu untuk mempersiapkan diri kita, membersihkan diri kita, agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang thaharah, dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni tentang wudhu, ya. Dan ini menarik, ya, karena di pertanyaan yang ketiga, sebelum penulis, ya, berbicara tentang bagaimana tata cara wudhu, maka penulis mengawali dengan apa keutamaan wudhu. Ya, ini termasuk bab targhib, ya. Targhib artinya memberikan motivasi dan dorongan untuk mendorong dan menyemangati seseorang agar dia bersemangat untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan dijelaskan apa keutamaannya, apa benefitnya, apa profitnya, apa keuntungannya, ya. Dan tentunya seorang muslim ketika dia bicara tentang masalah keuntungan, maka muslim bukanlah yang fokus kepada keuntungan duniawi. Ya, namun tentunya keuntungan yang paling besar dari duniawi yaitu keuntungan untuk akhiratnya. Karena siapa yang mendapatkan keberuntungan untuk akhiratnya, maka kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, ya, ujian-ujian yang ada di dunia, kesukaran-kesukarannya itu semua akan terasa ringan dan enteng. Karena sejatinya kita di dunia ini hanyalah sementara dan sebentar, ya. Dan memang di dalamnya penuh dengan ujian-ujian yang dapat memalingkan kita dari, ya, kampung halaman atau tempat tinggal yang abadi, yaitu akhirat atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah penting bagi manusia mereka didorong dan dimotivasi. Dan ini diantara metode di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu adanya metode targhib dan tarhib. Ya, targhib artinya mendorong, menghasung, menyemangati, memotivasi. Karena ini akan melahirkan raghbah, yaitu optimisme, ya, harapan, ya, atau roja. Jadi menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua baru tarhib, untuk melahirkan rahbah, rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir. Ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka, apabila Allah marah. Dan ini bagian dari, ya, kecintaan. Artinya cinta itu harus diiringi dengan rasa harap dan rasa cemas. Karena seseorang tidaklah dikatakan mencinta apabila dia tidak mengharapkan atau dia tidak menginginkan balasan cinta dari yang dia cintai.
ya, dan juga dia tidak merasa khawatir atau takut yang dia cintai marah kepadanya, maka itu bukan cinta ya sebenarnya. Makanya cinta itu ya yang sebenarnya haruslah diiringi dengan harap dan cemas. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa keutamaan wudhu? Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka juga paham, yang ngerti, dan muncul di dalam dirinya semangat. Karena dia tahu ada keutamaan di dalam berwudhu. Apa nak keutamaan wudhu? Maka tentunya kita nggak bisa menjawab keutamaan dari suatu ibadah, melainkan itu haruslah berasal dari Allah dan Rasulnya. Kita nggak bisa mengatakan wudhu itu istimewa karena begini dan begitu, kecuali apabila ada dalilnya. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah ibadah. Maka ketika itu berkaitan dengan masalah keutamaan-keutamaan ibadah, nggak ada kesempatan atau peluang bagi kita untuk menjelaskan kecuali apabila itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Beda sama urusan dunia. Kalau urusan dunia misalnya urusan ini ya, urusan-urusan ya misalnya tentang matematika misalnya. Apa sih keutamaan belajar matematika? Oh, kita nanti akan punya kemampuan logika dan sebagainya, ya. Maka ini semua adalah suatu hal yang tentunya boleh-boleh saja ya kita menjelaskannya dari sisi pandang hasil dari observasi atau riset ilmiah dan yang semisalnya. Tapi kalau dalam hal ibadah kayak sholat, keutamaan sholat, ya maka itu nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, adapun ya apabila seseorang berusaha menggali faktor-faktor faidah dan hikmah yang lainnya dari sisi misalnya kesehatan, dari sisi itu suatu hal yang asalnya boleh-boleh saja, asalkan ya itu tidak dijadikan sebagai acuan utama. Kayak misalnya contoh ya, puasa itu punya manfaat menyehatkan. Tapi kita nggak boleh niat puasa tujuannya supaya sehat, ya. Maka tentunya puasa kita akan menjadi sia-sia. Mungkin kita dapat manfaat dunia, manfaat kesehatan, tapi kita nggak akan mendapatkan manfaat-manfaat ya yang sebenarnya dari puasa itu sendiri. Ya, juga demikian misalnya berwudu. Dengan berwudu itu kita akan lebih bersih, akan lebih segar dan yang semisalnya. Ya, oleh karena kita nggak boleh niat wudu itu untuk mencari kebersihan ataupun mencari kesegaran. Ya, kenapa? Karena kita berwudu ini ibadah, maka kita membangun harapan, roja untuk melakukan ibadah tersebut haruslah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena di sini penulis ketika ditanya, ya ketika memberikan pertanyaan apa keutamaan wudu, maka jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu kita mengambil dari sabda Nabi, karena beliau adalah manusia yang paling tahu tentang ibadah. Beliau adalah manusia yang paling tahu jalan-jalan menuju kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang hikmah dan faidah keutamaan dari ibadah-ibadah. Karena beliau yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya wewenang untuk bisa menunjukkan dan mencontohkan ibadah yang Allah ridhoi. Karena kita nggak bisa mendapatkan ridho Allah di dalam ibadah kita kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya ya untuk menjelaskan tentang keutamaan wudhu maka kita harus mengambil dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga mengajarkan anak-anak kita di dalam segala hal untuk mereka belajar ya beristidlal. Mereka belajar mengambil dalil atau berhujjah, berargumentasi, dan hujjah argumentasi yang paling utama apabila itu ya berkaitan dengan masalah agama, maka tentunya nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, juga di antara faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita suatu amal ibadah ataupun adab, bahkan adab, maka jelaskan dalilnya. Ya, nah kalau makan dengan tangan kanan ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan memakan dengan tangan kanan. Dan Nabi SAW ya mencontohkan anak sambung beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah ketika sedang berada dengan Nabi SAW, lalu tangannya ia berusaha untuk mengambil-ngambil makanan, maka diingatkan oleh Nabi SAW, ya ghulam samillah, wahai nak ucapkan bismillah, ya kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu, ya wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan dirimu. Ini adalah di antara yang diajarkan ya. Artinya kita perlu mengajarkan kepada mereka apapun itu, jangan pernah kita enggan untuk menjelaskan ini adalah tuntunan Rasulullah, ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini adalah perintah Rasulullah, ya, atau ini adalah perintah Allah, ya, dan Rasulnya. Jadi anak akan senantiasa terkait
di dalam aktivitasnya, oh ini berarti adalah perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka akan selalu belajar. Ternyata untuk melakukan suatu amal ibadah, aku selalu dididik gak lepas dari tuntunan. Sehingga kelak ketika mereka beranjak dewasa, maka mereka akan menjadi seorang sunni, seorang yang akan selalu mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Juga akan menjadi seorang salafi, artinya orang yang mengikuti jalannya para salaf, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana mereka adalah manusia yang paling getol di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau menjadi seorang mutabbi, yaitu orang yang mengikuti, orang yang meneladani, orang yang mencontoh. Mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seorang athari, orang yang mengikuti athar. Athar itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para salaf. Kita mengikuti athar mereka. Ya, nah, tapi biasanya kalau dikatakan athar, biasanya itu berkaitan dengan apa yang ditunjukkan oleh sahabat, dicontohkan oleh sahabat. Biasanya apa yang ditinggalkan oleh Nabi disebut dengan sunnah atau hadis. Nah, yang ditinggalkan oleh para salaf, terutama sahabat, biasanya disebut dengan athar. Makanya kita seringkali mendengarkan athar sahabat, ridwanullah alaihim ajmain. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah ketika engkau mengajarkan anakmu tentang suatu adab, maka selalu ajarkan dalilnya. Kenalkan kepada mereka dalil, agar mereka terbiasa dengan dalil. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk mengikuti dalil. Sehingga apabila mereka mendapati suatu amalan di dalam ibadah yang tidak ada dalilnya, maka mereka akan nggak mau mengamalkannya, kecuali apabila ada dalilnya. Karena apabila tidak, maka mereka akan mudah nantinya melakukan sesuatu yang tanpa ada dalil. Dalil itu kan ibaratnya bimbingan atau petunjuk. Apabila kita melakukan sesuatu tanpa ada arahan, bimbingan, maka biasanya kita akan mudah untuk salah, keliru, dan tersesat. Dan alhamdulillah Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita bimbingan agar kita bisa berjalan, melangkah, mendekat Allah dengan lebih tepat dan lebih benar. Ada jalan-jalan yang sudah dijelaskan secara akurat. Maka kita ikuti jalan yang sudah ada. Ngapain kita ngikutin jalan-jalan yang lain? Apalagi kita khawatir kita akan mudah disesatkan, termasuk anak-anak kita dengan adanya orang-orang yang berkreasi dan berinovasi di dalam ibadah-ibadah. Apalagi sampai ada yang mengatakan sedikit-sedikit dalil, kamu jadi kadal kamu, artinya tukang dalil. Singkatan dari tukang dalil, disebut dengan kadal oleh mereka. Mereka memberikan sebutan-sebutan yang jelek. Maka dengan kita mengajarkan hal ini dari semenjak kecil, semua celaan-celaan, cemoohan-cemoohan, label-label yang jelek itu, itu tidak akan menyebabkan anak-anak kita, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa membangun metode di dalam beramal, di dalam berfikir, di dalam beraktivitas, itu nggak lepas dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya ketika ditanya apa keutamaan wudhu, maka jawablah dengan sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslimu," apabila seorang hamba muslim, awil mu'minu, atau seorang hamba mukmin itu berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, karena di dalam wudu tentunya ada aktivitas membasuh wajah, maka kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya itu semua dosa, jadi akan luntur, akan lepas, keluar dari wajahnya kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatil ma'i, maka akan gugur atau akan berjatuhan dari wajahnya setiap dosa yang dia lihat dengan kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Jadi ketika seseorang berwudu, dia membasuh wajahnya, maka air itu kan tentunya akan mengalir kan, dan aliran dari air itu yang keluar dari wajahnya
itu juga akan diiringi dengan dosa yang juga akan keluar. Ya alhamdulillah. Ternyata berwudu itu bisa melepaskan dari dosa. Bukan cuma wajah kita bersih. Secara zahir wajah kita lebih bersih. Tapi tentunya yang kita cari bukan kebersihan wajah dari berwudu, tapi kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yaitu sebelum kita sholat maka kita perlu berwudu untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, ini udah kita bahas tentang hadas. Ya. Nah, tapi ternyata kata Nabi SAW, dengan kita membasuh wajah, maka ternyata akan menggugurkan dosa, akan melepaskan dosa-dosa, setiap dosa, ya, yang dilihat dengan kedua mata, maka itu akan bisa lepas, akan bisa keluar, ya, seiring dengan bulir-bulir air yang mengalir ya dari wajah tadi. Nah, kemudian faida ghassala yadayhi, apabila seseorang itu dia membasuh ya kedua tangannya, karena di dalam berwudu ada membasuh kedua tangan, maka kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana ya apa namanya? Batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Ya. Dan apabila seseorang itu dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar atau akan lepas pula dari kedua tangannya kullu khati'atin. Ya. Semua dosa. Ya, setiap dosa. Ya. Kana batashatha yadahu. Yang mana dosa-dosa itu yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ya. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya itu akan lepas, akan keluar ya ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i, yaitu seiring dengan atau bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Ya, lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, maka kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi. Ya, apabila ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kakinya, yang dilangkahkan kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan air tetes terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dia dalam keadaan yang suci dari dosa. Alhamdulillah. Ternyata wudu itu bukan cuma membersihkan anggota tubuh kita, tapi akan membersihkan dosa-dosa kita. Dan ini apabila kita ajarkan kepada anak-anak kita, Masya Allah. Jadi mereka memang ketika masih kecil belumlah berdosa. Mereka belum berdosa. Tapi kita perlu mengajarkan kepada mereka konsep dosa. Ya, konsep di mana seseorang apabila melanggar perintah Allah, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, yaitu diantaranya dosa. Dan dosa-dosa ini itu sejatinya adalah kezaliman bagi anggota tubuhnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat, kedurhakaan, atau perbuatan dosa, itu sejatinya dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Man zalama nafsahu. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ya melakukan perbuatan yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya, di mana anggota tubuhnya ini nanti akan menjadi saksi ya atas apa yang dia lakukan. Ya, dan tentunya akan mendapatkan konsekuensi, yaitu berupa siksa Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia lakukan. Maka dia sejatinya menzalimi dirinya. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang konsep wajibnya menaati Allah dan Rasulnya dari semenjak kecil, dan larangan untuk berbuat durhaka atau melawan perintah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ya siapapun itu mesti akan melakukan dosa. Ya, jadi kita perlu ajarkan siapapun akan berdosa. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pasti bersalah dan pasti berdosa. Gak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Tapi Allah maha baik, nak. Ya, sebetapapun kita berdosa, selama kita minta maaf kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni dosa kita, asalkan kita tulus di dalam permohonan maaf kita. Dan juga ternyata, di balik amal-amal ketaatan yang kita lakukan, termasuk ibadah, itu ada kafarah yang dapat menggugurkan dosa. Ya, memang kata para ulama di sini bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus digugurkan dengan cara bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah.
Adapun dosa-dosa kecil dan kita nggak bisa lepas dari ini, itu ternyata bisa gugur dengan amal-amal ketaatan. Misalnya dengan sholat. Ya, makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, apa namanya, uh, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, itu ternyata ada kafarah, ada penggugur. Ya, juga sama dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu ada kafarah, ada penggugur dosa. Nah, jadi ternyata di dalam amal-amal kita itu ada penggugur dosa. Ya, termasuk di dalam berwudu. Nah, jadi yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, keutamaan wudu di sini adalah wudu ini dapat membersihkan kita dari dosa, dapat membersihkan jiwa kita dari keburukan-keburukan. Nah, jadi ini diantara hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, tentang masalah apa namanya fadilah atau keutamaan wudu ya. Karena kalau kita bicara tentang keutamaan wudu itu tentunya banyak ya. Apa namanya? Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa diraih dari berwudu atau mengajarkan wudu ya. Nah, ini diantara atau salah satunya yaitu dengan keluarnya dosa yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis ketika menerangkan ini ya, artinya adalah dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar ya. Karena dosa besar haruslah dengan taubat. Ya, jadi dosa kecil itu akan keluar seiring dengan aliran tetesan dari air wudu ya. Nah, terus kemudian juga apa? Kemudian juga apa namanya? Juga dikatakan itu bisa meningkatkan derajat seorang mukmin. Jadi bukan cuman menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, tapi juga bisa mengangkat derajat. Maka kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, Allah itu punya makhluk atau hamba-hamba yang memiliki tingkatan, punya derajat. Dan tentunya derajat paling tinggi adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling rendah paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibaratnya sesuatu yang paling tinggi maka tentunya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan derajat manusia yang paling tinggi adalah dari kalangan para rasul, para nabi, ya. Lalu kemudian dari kalangan para siddiqin, ya, syuhada, salihin dan seterusnya. Dan tentunya kita ingin agar bisa semakin dekat dengan Allah. Karena ketika kita di dunia kita beribadah, ibadah itu kan artinya bertakarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Namanya mendekat, maka semakin dekat tentunya itu yang kita inginkan. Dan semakin dekat berarti derajat kita semakin naik, semakin tinggi. Nah, di antara amal-amal yang dapat meninggikan derajat kita adalah, ya, di antaranya adalah apa? Adalah, ya, berwudu, ya, atau menyempurnakan wudu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ya, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, ya, tentang suatu amalan yang mana dengan amalan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya, tentu saja kami mau. Maka kata Nabi SAW, Nabi mengatakan isbahul wudu. Isbahul wudu artinya menyempurnakan wudu, artinya wudu dengan baik, wudu dengan sempurna. Karena yang kita perlu mengajarkan kepada anak kita cara berwudu yang baik, wudu yang sempurna, ya. Nah, jadi apa namanya? Isbahul wudu alal makarih. Yaitu tetap menyempurnakan wudu dikala kita sedang kesulitan. Meskipun kita lagi safar, meskipun kita lagi kedinginan atau yang semisalnya, maka berusaha untuk terus menyempurnakan wudu, ya. Kemudian juga yang kedua kata Nabi SAW apa? Wa kathratul khata ilal masajid. Yaitu memperbanyak langkah menuju ke masjid. Artinya ketika ke masjid, naik kendaraan dengan berjalan kaki, tentunya ya pahala yang lebih besar adalah ketika seseorang berjalan kaki. Seseorang yang rumahnya jauh dengan masjid, dengan yang dekat dengan masjid, ketika dia berangkat ke masjid, maka langkah yang paling banyak adalah orang yang lebih jauh ke masjid. Effortnya lebih besar, maka pahalanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi. Allah akan angkat derajatnya. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah apa? Adalah apa namanya? Wantidharus shalah ba'da shalah. Ya. Kemudian menunggu sholat yang satu setelah dia sholat. Artinya ketika sudah masuk waktu zuhur, dia menunggu lagi kapan ya waktu asar. Ketika udah asar masuk dia sholat, dia menunggu lagi kapan ya waktu maghrib.
Jadi di dalam hatinya dia selalu ingat untuk sholat. Karena sholat itu adalah suatu hal yang dia senangi. Dia cintai. Dia sukai. Kenapa? Karena ketika sholat dia sedang mendekat kepada Allah. Berbincang-bincang dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, ya innal abda idha shalla najallaha. Ya, sesungguhnya seorang hamba ketika dia sholat, maka sejatinya dia sedang bermunajat atau berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini jadi diantara hal-hal yang dapat menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Ya. Dan ini juga perlu untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan juga diantara keutamaan wudhu yang berikutnya lagi yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, ternyata ya atharul wudhu ya bekas-bekasnya wudhu ini ya itu akan bersinar, bercahaya di hari kiamat. Dan ini diantara tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah tanda. Karena di dalam sebuah riwayat ya, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan hari kiamat ya, dan Nabi menjelaskan tentang umatnya, maka sahabat bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah SAW ya, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Ya, bagaimana Anda bisa tahu orang-orang yang datang setelah Anda bahwasanya mereka adalah umat Anda? Ya. Karena Nabi SAW ketika itu sudah menjelaskan tentang umat beliau. Dan kita tahu Rasulullah SAW kan wafat, meninggal dunia. Nah, lalu kemudian Nabi SAW nanti di hari kiamat itu akan menanti umatnya. Sahabat bertanya, bagaimana Anda bisa tahu orang-orang belakangan ya yang engkau nggak pernah bertemu dengan mereka dan mereka juga nggak pernah bertemu dengan engkau ya, seakan-akan demikian, itu engkau bisa tahu bahwasanya mereka itu adalah umatmu. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Nabi memberikan perumpamaan, tansil. Nah ini makanya di antara metode di dalam mengajarkan, boleh memberikan ilustrasi, boleh memberikan kayak tansil atau perumpamaan dalam rangka takribul fahm. Kata Nabi SAW ya, Nabi menjawab, Ara'aita law kana li rajulin ya khailun ghurrun ya muhajjalatun fi khailin duhmin ya buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang itu punya kuda yang putih ya di bagian kepalanya dan juga kaki-kakinya, kemudian kuda putih ini berada di tengah-tengah sekumpulan kuda yang hitam legam. Kuda yang semua badannya hitam. Ya, bukankah dia bisa mengenali kudanya? Nah, jadi digambarkan oleh Nabi. Ya, ini bagaimana Nabi bisa mengenali umatnya nanti. Yaitu seperti kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda yang hitam. Ya. Nah, kalau misalnya kalian punya kuda, ini Nabi memberikan gambaran yang mudah. Karena di zaman itu, ya, kendaraan yang paling banyak adalah selain unta adalah kuda. Ya. Nah, lalu kemudian Nabi ingin memberikan cara memahami dengan cara yang mudah. Diberikan perumpamaan atau ilustrasi. Ya, di tengah-tengah kuda yang hitam, kalian punya kuda putih, kemudian kuda kalian berada di tengah kuda yang hitam. Nah, bisa nggak kalian mengenali kuda tersebut? Kemudian kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu saja kami bisa mengenali kuda tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran ya muhajjalina minal wudhu. Karena sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan putih bersinar, terang di wajahnya ya. Di wajah, tangan dan kakinya ya, disebutkan di dalam sejumlah riwayat ya. Minal wudhu, karena apa? Karena wudhu. Karena bekas-bekas wudhu. Maka akan putih, bersinar, bercahaya wajah, tangan, dan kakinya. Nah, jadi di hari kiamat ya, maka bekas-bekas wudhu itu akan glowing ya, akan bercahaya, akan bersinar. Ya. Nah, jadi ini akan menyebabkan seseorang di hari kiamat itu dia akan bersinar. Bahkan juga di antara keutamaan yang berwudhu, nanti kita akan bahas ya. Cara berwudhu itu ada namanya istinsyak dan istinthar, yaitu menghirup kemudian mengeluarkan air dari hidung. Karena ketika berwudhu
itu bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang ambil air kemudian jari dimasukkan ke dalam hidung. Itu bukan. Yang benar adalah Nabi menampung air ya di tangan kanannya, kemudian dihirup, kemudian baru dengan tangan kiri dihembuskan. Ya. Nah, itu namanya istinsyak dan istintar. Ya. Nah, itu di antara tuntunan Nabi SAW ketika seseorang bangun tidur, hendaknya dia berwudu, kemudian dia istinsyak dan istintar. Memang ketika kita bangun tidur, kita kan akan melakukan salat yang pertama, yaitu salat fajar, salat subuh. Ya, kata Nabi SAW ya, istayqadha ya, urahu ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalatha fa inna syaitana yabitu ala khushumihi. Ya, apabila seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, entah dia tidurnya karena bangun karena kaget atau karena apapun, pokoknya dia bangun ya, kemudian dia berwudu, lalu dia istinthar, hendaknya dia istinthar, ya istinsyak lalu istinthar, dia hirup kemudian dia hembuskan airnya sebanyak 3 kali, maka sesungguhnya syaitan ya itu bermalam atau nginep di rongga hidungnya. Ini yang mengatakan sahabat Nabi SAW. Jadi ternyata syaitan itu bukan cuma bisa mengalir di dalam aliran darah kita, tapi juga dapat bermalam di dalam rongga hidung kita. Kewajiban kita ketika ada hadis yang seperti ini, ya cukup kita ya dengarkan dan kita imani. Ya. Jadi hadis-hadis seperti ini wajib kita benarkan ya, dan kita imani. Kok bisa setan nginep di hidungnya? Karena kita nggak tahu ya bagaimana wujud real daripada syaitan itu sendiri. Ya, itu adalah termasuk makhluk yang Allah gaibkan dari kita. Dan kita apabila datang beritanya yang menjelaskan tentang sesuatu yang gaib dari Allah dan Rasulnya dan dari Rasulnya itu sahih, maka kita wajib menerimanya. Maka kita wajib untuk membenarkan dan menerima ya hadis tersebut. Nah, baik. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaannya ya. Juga diantaranya yang perlu kita ajarkan kepada anak kita ya, sebelum tidur wudu ya. Jadi ketika seorang hamba dia tidur dalam keadaan berwudu sebagaimana kata Nabi SAW ya. Nabi SAW pernah mengatakan ya, laisa min abdin ya yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya, tidaklah seorang hamba dia tidur di malam hari dalam keadaan tahir, suci, artinya dia habis wudu, kecuali ya akan disertai dengan malaikat yang berada di dalam bajunya. Jadi jangan heran nih kalau misalnya dikatakan malaikat itu bisa tidur di baju kita atau satu selimut dengan kita. Maka kewajiban kita ketika mendapatkan berita-berita atau kabar tentang ini, maka kita wajib dengarkan, kita imani. Karena ini termasuk perkara gaib. Maka kalau perkara gaib, apabila itu sahih dari Nabi SAW, kita ambil, kita terima gitu loh. Ya. Jadi malaikat akan bermalam ya di selimut kita atau di baju kita ya, sehingga tidaklah ia membalikkan tubuhnya, melainkan malaikat akan mendoakan, ya Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ya ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya Masya Allah. Ya. Nah, jadi jadi ini di antara keutamaan juga bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari ya rahimahullah ya, beliau rahimahullah menyebutkan hadis dari Nabi SAW ya, di mana Nabi SAW bersabda ya, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqika al-ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ya wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta
min lailatika fa anta 'alal fitrati ya waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Ya, kata Nabi SAW, idza ataita madja'ak, apabila engkau mendatangi kasurmu, ranjangmu, tempat tidurmu, fatawadda, ya, dalam keadaan engkau berwudu, ya, apa namanya? Fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka engkau berwudu seperti wudukmu ketika akan salat. Thumma taji ala syiqqika, ya. Lalu kemudian berbaringlah engkau di atas bagian tubuh kananmu, ya, ini disuruh berbaring di atas tubuh bagian kanan, ya. Thumma qul, kemudian ucapkan atau doalah, Allahumma ya Allah, aslamtu wajhi ilaika. Ya, aku serahkan apa namanya? Aku pasrahkan atau aku serahkan wajahku untukmu, ya, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan pula urusanku hanya kepadamu, ya, wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku hanya kepadamu, raghbatan wa rahbatan, ya, dalam keadaan apa namanya, harap dan cemas, ya, ilaika, hanya kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, ya, ya, apa namanya, dan tidak ada, ya, apa namanya, tempat untuk ini ya, untuk bersandar, ya, dan juga untuk berharap, ya, kecuali hanya kepadamu semata. Ya Allah, Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku sungguh benar-benar mengimani kitab sucimu yang engkau turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku mengimani nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau utus. Maka fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Maka apabila engkau itu mati di malam itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan muslim, mukmin, mentauhidkan, karena fitrah itu Islam, iman, tauhid, ya. Nah, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Maka jadikanlah ini sebagai, ya, akhir bacaan yang kau baca. Ya, nah, jadi ajarkan pula, ya, kepada anak kita ketika hendak tidur supaya dia berwudu. Nah, lalu kemudian kita lanjut bagaimana cara berwudu. Cuman sebelum kita bicara tentang masalah cara berwudu, ya, yang perlu kita pahami bersama, kapan sih anak-anak itu diajarkan berwudu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah mengajarkan, ya, maka kita mulai mengajarkan dengan cara memperlihatkan dan mencontohkan mulai dari semenjak dini. Sebelum dari 7 tahun, maka hendaknya kita sudah menunjukkan dan mencontohkan. Karena ini adalah fase, ya, yang lebih dominan, yaitu mereka dipengaruhi dengan keteladanan. Ya, nah, makanya metode pembelajaran yang paling baik adalah kita mencontohkan kebaikan, termasuk ibadah di hadapan mereka. Ya. Lalu kemudian, apakah anak-anak itu di bawah 7 tahun itu sudah perlu diajarkan tentang wudhu secara mendetail, ya? Maka sebenarnya kalau kita perhatikan, perintah Nabi SAW memerintahkan anak sholat itu sebenarnya di usia 7 tahun. Berarti kalau diperintahkan sholat 7 tahun, maka tentunya sholat tidak sah tanpa wudhu. Berarti juga wudhu secara detail diajarkan di usia 7 tahun. Dengan kata lain, mengajarkan mereka tentang detail wudhu itu adalah setidaknya di usia 7 tahun. Ya, tapi boleh, ya, misalnya mengajarkan pelan-pelan anak-anak usia sebelum itu, misalnya di usia 5 tahun, 6 tahun, supaya mereka sudah mulai belajar. Dan ajarkan cara mereka juga, ini bagian dari ini, ya, bagian dari metode pendidikan anak usia dini, ya, agar mereka bisa belajar kemandirian, kayak pakai baju sendiri, istinja, ya, termasuk juga berwudu. Maka ajarkan mereka untuk bagaimana cara membuka keran air dengan baik, tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, tidak buang-buang air, tidak tabzir, dan seterusnya. Jadi ini suatu hal yang bisa diajarkan. Nah, buka keran air pelan-pelan, ya. Nah, kemudian ajarkan cara membasuhnya pelan-pelan. Ya, meskipun masih belum sempurna. Karena umumnya anak di bawah 7 tahun, mereka belum bisa berwudu dengan baik, sebagaimana mereka belum bisa sholat dengan baik. Alih-alih mereka berwudu, yang terjadi adalah mereka mandi. Atau mereka membasahkan baju mereka. Biasanya basah semua. Kenapa? Karena mereka masih belum mampu dengan baik. Karena itu, apabila mereka masih belum bisa berwudu dengan baik, maka kita sabar, ya.
Jangan langsung kita salah-salahkan, jangan kita larang, jangan kita ini dan itu. Ya biarkan, ini bagian dari proses. Mereka sedang mempelajarinya. Nah, lalu kemudian di usia 7 tahun baru kita sudah mulai lebih detail lagi mengajarkan mereka. Bagaimana caramu berwudu ya? Maka ya, yang pertama, nah ini di sini penulis tidak menyebutkan tentang niat ya, karena ya tentunya apa namanya di antara apa syarat sahnya, bahkan juga di antara apa rukun ya daripada niat ya, itu daripada berwudu itu adalah haruslah dengan diiringi dengan niat ya, diiringi dengan apa, dengan niat ya. Jadi harus ada niat dulu untuk membedakan antara berwudu dengan sekedar kata orang Jawa raup atau cuci muka atau bersih-bersih. Jadi setelah berniat di dalam hati, dan niat itu letaknya di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan para ulama menerangkan bahwasanya ya yang namanya an-niyatu ya apa namanya maudhi'iha fil qalbi ya. Apa namanya? Mahalluha fil qalbi. Tempatnya berada di dalam hati. Makanya niat tidak perlu diucapkan. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan niat dengan mengucapkan, termasuk dalam sholat. Kita hanya mengucapkan niat apabila itu ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti contohnya misalnya ketika lagi haji atau umrah. Kita bertalbiyah, maka kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Adapun apabila Nabi tidak mengajarkan, maka kita tidak perlu mengucapkan. Ya, seperti misalnya nawaitu kada wa kada, aku meniatkan ini dan itu, maka ini suatu hal yang tidak perlu dilakukan. Cukup aku niat untuk berwudu. Udah, cukup itu, ya. Nah, ini tidak disebutkan oleh penulis padahal niat merupakan rukun wudu. Dan letak niat adalah dalam hati, tidak perlu dilafalkan, sebab Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan para salaf semuanya berwudu. Tapi tidak kita dapati ada satu riwayat mereka melafalkan niat wudu mereka, apalagi dengan lafal-lafal yang sudah ditentukan. Ya. Nah, lalu kemudian ya itu diantara apa namanya yang menjadi khilaf ya diantara para ulama adalah ketika mengucapkan basmalah di awal wudu. Karena sebagian ulama itu memasukkan ini sebagai suatu hal yang harus ya, apabila tidak maka wudunya tidak sah, yaitu mengucapkan basmalah. Ya, sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya kalau nggak wudu maka dia nggak dianggap salat, artinya salatnya nggak sah. Nah, kemudian juga dikatakan wala wudu'a liman lam apa namanya? Yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak ada wudu untuk orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya dia harus menyebut nama Allah. Nah, cuman ulama berbeda pendapat tentang apa namanya menyebut nama Allah di sini. Apakah basmalah atau semua lafal yang ada nama Allahnya itu sudah mencakup. Ya. Nah, lalu kemudian juga sebagian ulama menyebutkan ya yang menjadi syarat itu adalah haruslah apa namanya mualah, artinya berkesinambungan, tidak terputus-putus ya. Meskipun buat anak-anak mungkin ya boleh-boleh saja, dan batasan kesinambungan ini adalah sesuai dengan urf ya. Misalnya dia wudu ya cuci muka, kemudian dia keluar ke kamar dulu, kemudian dia minum dulu, kemudian dia balik lagi wudu, maka ini suatu hal yang tidak boleh ya, wudunya tidak sah. Tapi kalau dia misalnya apa namanya wudu ya, dia cuci muka tiba-tiba airnya mati ya, lalu kemudian dia pindah ke keran yang lain, kemudian dia melanjutkan, maka ini tidak mengapa ya. Nah, jadi apa namanya, jadi ini diantara hal tersebut. Baik ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara berwudu setelah niat? Maka pertama adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali ya, membasuh. Nah, dikatakan membasuh ghazal itu berarti bukan cuman dituangi air atau dikenakan air. Ya, atau juga bukan diusap. Artinya membasuh itu berarti ada sentuhan, kita ajarkan kepada anak kita, telapak tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ya.
sampai di telapak tangan ini kan ada tulang ya, maka itu batasan. Jadi digosok sebanyak 3 kali ya. Nah, sebanyak 3 kali ini adalah sunnah ya. Kemudian setelah itu adalah madmaghah, berkumur-kumur, sekaligus istinsyak dan istinthar. Ya, jadi yang seringkali keliru dan ini diajarkan ya di sejumlah tempat, itu kumur-kumur, habis gitu ambil air baru masukkan jari jempol sama jari telunjuk ke dalam lubang hidung. Maka ini bukan tata cara wudhu yang ma'thur dari Nabi SAW. Ya. Jadi yang benar adalah kita ambil air ya dengan telapak tangan kita, ya boleh 1 jari, boleh 2 jari yang paling mudah, tapi Nabi SAW biasa dengan 1 jari, dikumpulkan di tangan, kemudian langsung dimasukkan, didekatkan, langsung dihirup dengan mulut, lalu kemudian dia langsung dihirup dengan hidung. Memang anak-anak itu kesulitan untuk melakukan istinsyak, tapi ini bisa dilatih. Ya. Jadi mungkin mereka ketika menghirup karena belum punya kemampuan langsung masuk ke hidung pusing. Makanya kita ajarkan pelan-pelan. Nah, itu di antara metode pembelajaran, sebagian memang memperbolehkan memasukkan tangan ke hidung, tapi itu sebagai proses untuk belajar saja, untuk membersihkan rongga hidung. Tapi ajarkan mereka pelan-pelan untuk beristinsyak. Nah, itu juga boleh latihan, misalnya ngambil air di gayung, dekatkan ke hidung, dia disuruh menghirup pelan saja, kemudian hembuskan. Pelan, hembuskan. Itu juga ternyata ya, kalau kita bicara ini di luar dari wudhu ya, aktivitas istinsyak dan istinthar itu adalah aktivitas yang menyehatkan, bisa membersihkan rongga hidung, apalagi orang yang lagi influenza, lagi flu, ya itu bagus ya untuk membersihkan rongga hidung. Ternyata ini ada di dalam ya tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ambil air, kumur-kumur, langsung istinthar, lalu kemudian ya membuang air yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi sebenarnya kumur-kumur itu nggak perlu sampai lama ya, seperti orang lagi pakai ini ya, lagi pakai obat kumur, pakai gitu ya, gargling gitu. Jadi nggak perlu. Jadi cukup masukkan kumur dikocok-kocok air di dalam mulut sebentar, kemudian disemburkan. Ya. Jadi kumur-kumur, masukkan air ke mulut lalu disemburkan atau dimuntahkan, istinsak. Ya, istinsyak itu menghirup air kemudian dihembuskan ya. Nah, kemudian setelah itu baru membasuh wajah sebanyak 3 kali. Nah, wajah itu adalah semua bagian yang ada, dikatakan wajah itu depan ya. Mulai dari batas tumbuhnya rambut, ya terus sampai di cuping telinga, terus ya sampai di dagu. Nah, sebagian mengatakan sampai di bagian dagu belakang, ya. Ya. Cuman ya dikatakan asalnya wajah itu sesuatu yang kelihatan ada di depan. Ya, itu dibasuh sebanyak 3 kali, ya. Ambil air, lalu dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya untuk membasuh sebanyak 3 kali ya, itu nggak perlu ngambil air 1, ambil air 2 ya. Jadi cukup mengambil air sekali, kemudian dia basuh 3 kali. Karena yang dimaksud adalah ghusl ya, membasuh 3 kalinya. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali ya. Jadi dari ujung tangan sampai ke siku. Ya, sebenarnya juga tidak mengapa dari siku ke tangan. Ya, tapi secara asal kalau kita melihat ya, itu adalah dari tangan sampai ke siku. Itu yang lebih tepat ya. Jadi kita ambil air, kemudian kita gosok 3 kali. 1, 2, 3, kemudian baru kiri. Bukan artinya 1, 2, 2 gantian. Bukan, ini sebagaimana yang sempat viral ya, ada videonya seorang Ning ya. Katanya tidaklah dikatakan itu sudah menggosok 3 kali apabila tidak diselang-selingi. Artinya meskipun ini banyak, itu tetap dianggap sekali. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah ghusl ya. Kita menggerakkan ya sebanyak 3 kali, maka itu sudah masuk 3 kali. Bagaimana kalau sekali? Kalau sekali juga tidak mengapa. Nah, sekarang yang penting kita ajarkan kepada anak kita sesuatu yang mudah. Makanya mengajarkan orang awam ya, apalagi anak-anak kita, itu sebenarnya kita ajarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita yakini itu sahih dari ilmu kita. Ya, jadi kita mempelajari fiqh sunnah, fikih yang sesuai dengan sunnah.
Ya, jadi kita belum waktunya mengajarkan ya fikih sesuai dengan mazhab. Jadi kita mengajarkan sesuai dengan mazhab yang sudah kita yakini itu yang paling sahih, paling kuat dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karenanya bagi anak-anak kita nggak perlu ngajarin, oh ini ada khilaf ya, nah ini ada perbedaan pendapat ya, itu masih belum waktunya. Kita ajarkan dulu mereka sesuatu yang simple, yang praktis dulu. Karena kita sedang uh, mengajarkan mereka sesuatu yang mudah dulu, yang simple dulu. Ya. Jadi basuh sampai 3 kali, kemudian usap. Jadi mengambil air dikit, kemudian dia rambut itu diusap. Ya, usap itu artinya cukup rambut dibasahi dengan tangan, mulai dari depan sampai ke belakang, lalu langsung ke telinga. Ya, jadi langsung ke telinga. Jadi kita langsung ajarkan. Jadi tangan ke belakang, lalu kemudian jari masuk ya ke telinga, lalu kemudian jari jempol itu mengusap daun telinga bagian luar. Ya. Nah, jadi suatu hal yang salah ya apabila rambut sebanyak 3 kali, kemudian telinga kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Ya, jadi ini suatu hal yang ya tidak kita dapati maksur atau datang dari Rasulullah SAW. Ya, bahkan juga ada yang rambutnya sampai kayak habis sampoan ya basah, kemudian ada yang telinganya dimasukin air gitu ya. Itu juga suatu hal yang terlalu berlebihan. Bahkan ada juga yang mungkin anak-anak zaman sekarang yang pakai pomade ya khawatir model rambutnya rusak, kadang-kadang cuma diambil dikit, cuman ujungnya saja ya. Nah, ya ini juga suatu hal yang tidak datang keterangannya dari Rasulullah SAW. Kita nggak ngomong tentang sah atau tidak sahnya ya, tapi kita ngomong tentang ya mana yang lebih utama gitu kan. Nah, jadi mengusap rambut mulai dari depan sampai ya ke belakang, lalu langsung dilanjutkan dengan telinga. Itu 1 kali ambil air, dan ini tidak perlu dilakukan sebanyak 3 kali. Baru kemudian setelah itu membasuh kaki, telapak kaki. Ya, jadi telapak kaki berarti punggung kaki sampai mata kaki, ya, dan juga termasuk termasuk telapak kaki. Dan dianjurkan untuk menyelang-nyelangi antara jari, ya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi digosok ya. Gosol itu artinya digosok, ya. Jadi kaki ini nggak punya kaki, maka digosok sampai di mata kaki. Nah, banyak yang keliru ketika berwudu itu cuman sekedar disiram saja. Ya, kadang-kadang kita lihat anak-anak kita itu ketika kaki cuman dibasahin doang, padahal sebenarnya perlu digosok. Lalu kemudian juga ada yang keliru bukan sampai ke mata kaki, tapi sampai ke lutut. Ya, ini juga tentunya jatuh kepada berlebih-lebihan dan israf ya. Khawatirnya malah membuang-buang air ya. Nah, kata Syekh, inilah cara wudhu yang sempurna sebagaimana diterangkan tata cara ini dari Nabi SAW di dalam sejumlah riwayat dari hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman, ya Abdullah bin Zaid dan selainnya. Dan ada pula riwayat yang valid dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selain beliau bahwa Nabi SAW berwudhu sekali-sekali. Ya, kadang-kadang beliau tidak 3 kali ya tadi sebagaimana disebutkan, tapi kadang-kadang cuma sekali-sekali. Kadang-kadang 2 kali. Maksudnya Nabi membasuh anggota tubuh yang itu untuk wudhu hanya 1 atau 2 kali saja ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jumlah 3 kali itu bukan kewajiban, tapi itu adalah sunnah. Dan sebagian ulama menyebutkan itu jumlah maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Kadang-kadang ada orang, karena ganjil akhirnya ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 9 kali ya. Maka itu semua adalah termasuk berlebihan. Sebagian ulama menganggap 3 itu sunnah dan itu maksimal. Hendaknya tidak lebih dari 3 kali. Ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan 5 ya. Dan ini sepertinya waktu kita yang kurang panjang. Insya Allah nanti kita lanjut ya. Ya, namun sebelumnya ya kita perlu memahami dulu ya. Ada bagian rukun ya, dari sholat ya. Rukun dari wudhu ya maksud saya. Perlu kita pahami. Ada 2 istilah yang seringkali digunakan, yaitu istilah rukun dan istilah syarat. Nah, syarat dan rukun itu sama-sama apabila tidak dilakukan atau tidak dipenuhi syarat dan rukun itu, maka ibadah tersebut akan menjadi batal, nggak sah. Ya, apabila seseorang tidak memenuhi syarat sahnya wudhu, maka wudhunya batal. Nggak memenuhi syaratnya sholat, maka sholatnya batal. Demikian pula apabila seseorang tidak melakukan rukun, baik itu rukun wudhu, maka wudhunya batal, atau rukun sholat, maka sholatnya batal. Lalu apa bedanya rukun dan syarat? Bedanya, ya, syarat itu adalah
amalan atau aktivitas yang sejatinya berada di luar dari rangkaian ibadah tersebut. Itu syarat. Adapun rukun adalah suatu aktivitas atau amalan yang dia merupakan bagian dari rentetan dari ibadah tersebut. Contohnya gimana? Contohnya begini. Syaratnya salat itu adalah harus menutup aurat. Maka menutup aurat ini bukan termasuk rentetan dari salat. Berarti sebelum salat kita harus sudah memakai pakaian yang menutupin aurat, ya. Kemudian syaratnya salat harus bersuci, suci, bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya untuk berwudu, wudu ini bukan bagian dari rentetan ibadah salat, ya. Dia di luar dari rentetan ibadah salat, tapi dia menjadi syarat. Artinya apabila seseorang udah wudu, ya, misalnya dia sudah wudu dari pagi, kemudian dia sholat zuhur, kemudian dia sholat asar, maka sholatnya udah sah. Artinya dia nggak perlu berwudu lagi. Nah, adapun rukun, maka rukun itu adalah bagian dari uh, ibadah, rentetan ibadah tersebut yang apabila tidak dilakukan, maka ibadahnya menjadi batal. Contoh misalnya rukun sholat adalah dia takbiratul ihram. Apabila dia tidak takbir, maka sholatnya nggak sah. Ya. Kemudian juga tumak nina misalnya, itu tubuh yang tidak banyak bergerak atau tenang, ya, atau yang semisalnya. Nah, adapun wudhu juga sama, ada rukunnya. Apa rukunnya? Rukunnya wudhu adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Apabila wajah tidak dibasuh, maka tidak sah sholatnya. Ya. Nah, jadi juga sebagian memasukkan itu ketika membasuh wajah itu sudah include berkumur dan istinsyak. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap kepala, ya, termasuk telinga karena telinga dianggap bagian dari kepala, kemudian baru membasuh kaki. Maka ini termasuk rukun. Dalilnya ini di dalam surat Al-Maidah. Karena ini bagian-bagian tubuh yang disebutkan di dalam Al-Maidah ayat 6, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu." Ya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka faghsilu. Basuhlah wujuhakum, wajahmu, ya, wa aidiyakum, dan tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Ya, disebutkan wajah, tangan sampai ke siku. Kemudian ketika ngomong rambut, wamsahu, dan usaplah, sapulah biru usikum, yaitu rambutmu, ya. Nah, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah kaki itu diusap ataukah dibasuh? Pendapat yang lebih tepat adalah dibasuh, ghasal. Kenapa? Karena kata waw di sini atofnya itu kepada perintah yang pertama, faghsilu, bukan wamsahu. Kenapa? Karena ini ditunjukkan dengan riwayat-riwayat hadis yang lain, ya, yaitu ditaksis, ya, dispesifikkan, ya, oleh caranya Nabi SAW ketika berwudu. Nabi tidak mengusap kaki, tapi Nabi membasuh kaki, ya. Nah, jadi ini adalah diantara rukun-rukunnya, ya. Nah, nah, nanti baru kemudian kita akan bicara tentang fardu, ya, atau kewajiban wudu, ya. Nah, jadi kita bicara tentang setelah itu baru apa fardunya wudu, ya. Ini kita bahas di pertemuan yang berikutnya, yaitu di pertanyaan kelima. Ya, karena sudah pukul 10, ya. Maka kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang bab wudu, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang fardu wudu, kemudian sunnahnya wudu, ya. Kemudian baru pembatal-pembatal wudu, ya. Nah, baik, untuk berikutnya mungkin apabila ada pertanyaan silakan, yang bisa saya jawab akan saya jawab, baik dari pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berada di manapun antum berada. Silakan yang ingin bertanya, atau yang saat ini sedang mengikuti kajian kita di Zoom juga yang ingin bertanya dipersilakan. Nah,
Nah, silakan. Baik, alhamdulillah ya. Sepertinya masih belum ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, apakah boleh berwudu dengan cara disemprot-semprot ya? Seperti pakai spray. Nah, baik. Jadi di antara yang perlu kita pahami ya bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Nah, terutama ketika dalam kondisi-kondisi yang sulit, masyaqqah, maka kita diperbolehkan untuk berwudu dengan mempergunakan air yang meskipun jumlah airnya itu sangat minimal atau sangat sedikit, asalkan terpenuhi ya syarat-syarat dan rukun-rukun serta fardunya. Ya, berkaitan dengan berwudu dengan spray atau dengan semprotan air. Ya, misalnya ini ketika kita sedang berada di pesawat ya. Alih-alih kita bertayamum, yang mana sebenarnya bertayamum di pesawat itu yang bahkan lebih lebih ini ya, lebih tidak valid sebenarnya ataupun juga tidak memenuhi ketentuan ya, karena debu di pesawat itu sebenarnya bukanlah debu yang sah ya menurut pendapat yang lebih kuat digunakan untuk bertayamum ya. Apalagi pesawat biasa itu selalu dibersihkan ya dengan apa namanya dengan vakum ya. Karena Nabi berwuduknya dengan turab ya, dengan debu ya. Artinya zahir debu itu. Ya, jadi bukan sekedar mengetuk-ngetuk dari kaca jendela atau dari seat yang di bagian depan ya. Karenanya kalau saya pribadi lebih menganjurkan jamaah saya ketika lagi umroh tetap berwuduk dengan air, tidak dengan bertayamum. Yang bisa ke kamar mandi. Ya. Nah, tapi memang dikhawatirkan apabila semuanya pakai air, memang airnya akan berkurang. Karenanya selain berwuduk dengan air di kamar mandi adalah dengan cara ya mempergunakan tadi ya botol spray. Pun juga berwuduk di kamar mandi juga bisa dengan air yang cukup sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, jadi apakah boleh dengan spray? Boleh. Asalkan ketika menyemprot, semprotannya itu airnya sampai mengalir. Ya, airnya mengalir. Jadi bukan cuma sekedar basah, bukan cuma sekedar membasahi kulit ya, tapi air itu sampai mengalir. Ada buliran-buliran air yang ngalir ya. Jadi kita semprot misalnya di wajah. Wajah kita semprot sampai dia ada buliran-buliran air, baru kemudian kita usap. Juga demikian pula dengan tangan ya, dan kemudian juga dengan kaki ya. Jadi selama itu memenuhi syarat ya, dan juga memenuhi rukun, maka insya Allah tidak mengapa ya. Asalkan tadi nyemprotnya bukan cuma sekedar nyemprot, bukan sekedar basah ya, tapi disemprot terus sampai airnya itu ngumpul dan mengalir. Ya, jadi ada aliran air yang kelihatan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Apakah wudhu tetap sah jika selama ini cara memasukkan air ke hidung tidak sempurna, yaitu jadi belum bisa beristinsyak ya. Nah, istinsyak itu sebenarnya ya tidak menjadi suatu hal yang bersifat ini ya, yang bersifat rukun ya. Jadi sebenarnya itu sudah tercakup dengan seseorang ketika membasuh wajahnya. Ya. Jadi ketika dia membasuh wajahnya. Nah, jadi apa namanya? Jika seseorang dia belum mampu beristinsyak dengan baik ya, maka hendaknya dia melakukan yang apa yang dia mampu ya, sembari dia terus belajar. Ya, meskipun itu tidak sempurna. Misalnya dia menghirup sedikit aja, itu insya Allah sudah memadai dan sudah mencukupi ya. Jadi nggak perlu dia memasukkan sampai ke dalam, apalagi sampai akhirnya terhirup dan akhirnya bikin pusing ya. Jadi dia lakukan semampunya ya, insya Allah tidak mengapa. Bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita yang haid ya, saat haid ya dalam kondisi tidak suci, lalu kami tidak mendapatkan keutamaan didoakan oleh malaikat ketika tidur dalam keadaan suci ya,
Jadi apakah wanita yang haid itu ya mungkin yang ditanya adalah boleh nggak sih wudhu untuk mendapatkan faidah seperti faidah yang tadi yang disebutkan, yaitu bisa dibersamai oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab ya. Kalau dari yang saya pahami, yang namanya wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara seorang wanita yang sedang haid, ya itu tidak bisa menghilangkan hadasnya. Dia dalam kondisi masih berhadas besar. Nah, oleh karenanya, ya apabila wanita haid kemudian dia berwudu, maka sejatinya wudunya itu tidaklah memberikan apa pengaruh, ya, karena itu memang udah menjadi kondisi alami dia, dan wanita memang ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Maka sebenarnya dia tidak perlu berwudu, ya, maka dia boleh tetap berdoa, berzikir, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Dan insya Allah niat yang ada di dalam hati itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini adalah kondisi-kondisi yang memang dialami oleh wanita, ya, umumnya wanita. Nah, ya. Jadi kalau yang saya pahami, maka dia tidak perlu berwudu, ya, atau untuk mendapatkan keutamaan yang seperti yang disebutkan, ya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita senantiasa diberikan Allah semangat untuk terus belajar. Ya, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.